Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sorotan setelah adanya laporan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ya, namun Ketua KPK Firly Bahuri membantah tudingan pemerasan itu. Di tengah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi di tubuh Kementerian Pertanian, Komisi Anti Rasuah itu justru digoyang isu lain yang tak kalah heboh. Pimpinan KPK dilaporkan atas dugaan pemerasan dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Hal ini mencuat setelah beredarnya surat panggilan dari Polda Metro Jaya untuk ajudan dan sopir Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pihak Polda bahkan sudah mengeluarkan surat perintah dimulainya penyelidikan hingga memeriksa 6 orang saksi termasuk Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo bahkan disebut sudah 3 kali diperiksa terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan, termasuk pemeriksaan yang berlangsung Kamis sore. Tim penyelidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima DUMAS atau pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2021. Saat dimintai konfirmasi terkait laporan dugaan tindak pemerasan tersebut, Yassin Limpo menegaskan dirinya sudah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Apakah ada keterlibatan dalam yang sedang diusut oleh KPK, Pak? Ya, kalau itu bicara Polda, saya sudah diambil keterangan, hampir 3 jam di sana. Ya. Pihak Polda Metro Jaya merahasiakan identitas pemberi laporan dalam pengaduan masyarakat terkait dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK tersebut guna keselamatan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri memberikan bantahannya. Firly membantah telah meminta sejumlah uang dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ia pun menegaskan KPK bekerja sesuai dengan koridor hukum. Saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakinkan itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan dituduhkan. Saya kira itu. Masih ada balik kira-kira? Termasuk juga expose ya. Expose ini tidak ada yang memaksakan. Forum expose KPK kalau namanya perkara itu sangat terbuka. Dan semua orang yang hadir di dalam expose, apakah itu penyelidik, penyidik, penuntut umum, pejabat Deputi Penindakan, penuntutan, dirtut, dirsidik, dirlik hadir, dan semua memiliki hak yang sama. Tidak ada intervensi memaksakan kehendak supaya orang menjadi tersangka, tidak ada. Firly juga menyatakan pimpinan KPK tidak pernah melakukan intervensi memaksakan kehendak dalam penetapan tersangka. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permintaan cekal terhadap 9 orang yang diduga terkait dalam korupsi di Kementerian Pertanian. 9 orang tersebut adalah tersangka pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, saat ini KPK telah mengajukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 9 orang, di antaranya para tersangka, keluarganya, dan juga para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Cegah agar tidak bepergian ke luar negeri ini berlaku sampai 6 bulan ke depan, yaitu sekitar April 2024, dan tentu dapat diperpanjang kembali selama 6 bulan kedua sesuai kebutuhan proses penyidikan yang sedang KPK selesaikan ini. Kami berharap para pihak tersebut tetap berada di dalam negeri, dan kami mengingatkan agar kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik KPK ketika keterangannya dibutuhkan pada proses penyidikan yang sedang KPK selesaikan.
Syahrul Yassin Limpo resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian. Langkah ini diambil pasca kasus korupsi di Kementerian Pertanian mencuat, termasuk laporan Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro Jaya yang diduga mengalami pemerasan. Berikut perjalanan kasus yang menyeret nama SYL.